Halo para pejuang skripsi, tentu kamu saat ini masih berjuang, apalagi yang waktunya sudah habis ya. Nah, pernahkah kamu merasa bahwa, wah kenapa ini pembimbing saya nggak dukung gitu, nggak support? Sebagai pembimbing yang harusnya memberikan arahan, ya memberikan masukan-masukan, dan juga benar-benar me-guide kamu gitu ya, menunjukkan sebagai jalan. Karena saya selalu bilang bahwa pembimbing itu adalah pintu utama ya, guru kan, menuntun kamu menuju kesuksesan. Ya, dalam hal ini kesuksesan menyelesaikan skripsi gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, memang banyak faktor yang menyebabkan sepertinya kamu merasa bahwa dosen pembimbing itu kok tidak membimbing kamu. Nah, tetapi apapun itu, karena kondisinya kamu sudah terima jadi gitu ya, karena sebagian besar biasanya pembimbing itu dipilihkan oleh jurusan kamu, departemen kamu gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa memilih, ya mengusulkan gitu ya. Tapi kalau tidak, ya kamu terima aja. Nah, bagaimana kamu berdamai gitu dengan pembimbing, itu sangat penting sekali. Nah, pembimbing juga pastinya tidak memilih-milih gitu ya, karena dia juga hanya terima gitu dari jurusan, departemen, program studi untuk kamu membimbing si A dan si B, si C ya. Ada sih beberapa yang bisa punya privilege gitu untuk memilih pembimbing-pembimbing, bisa memilih mahasiswa-mahasiswa untuk dibimbing gitu. Tapi biasanya juga mereka, para pembimbing tidak seleluasa itu. Nah, sehingga ya karena ini ada faktor sudah terima aja gitu ya, baik dari sisi pembimbing maupun mahasiswa, ini kondisi umumnya ya. Ya, yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak adalah bagaimana berkompromi. Karena dari sisi pembimbing ingin mahasiswanya selesai, ya kan, tugasnya juga selesai. Tapi dari sisi mahasiswa juga bagaimana skripsi, tesis maupun disertasinya selesai. Ya, saya juga menyadari sebagai pembimbing kadang-kadang juga mahasiswa tertinggal gitu ya. Nah, tapi juga saya harapkan para pembimbing itu berharap bahwa mahasiswa itu selalu aktif. Ya, kontak, kalau aktif mengingatkan gitu ya. Kalaupun masih belum juga waktunya belum ada, jangan segan-segan karena mahasiswa membutuhkan. Nah, salah satu caranya adalah kalian punya jadwal yang reguler gitu loh untuk bertemu itu. Ya, apakah di setelah beliau mengajar, ataukah di sore hari setelah bekerja gitu ya. Artinya sudah selesai mengajarnya, selesai bekerjanya, ada tambahan sedikit sebelum dosen pembimbing kamu pulang gitu ya. Atau juga mungkin ada di akhir pekan. Nah, waktu ini, kompromi ini harus disepakati memang oleh kedua belah pihak. Idealnya memang karena sudah ada dalam aturan ya, beban kerja dosen, mestinya dosen itu mengalokasikan sekian jamnya untuk membimbing gitu ya. Tapi seringkali suasana atau kondisi di lapangan, situasi kondisi kan nggak seperti itu ya. Kita ngomong kenyataannya aja ya. Saya juga berusaha melihat dari sisi mahasiswa maupun dosennya. Nah, itu yang harus kita perhatikan, bagaimana kamu approach dosennya. Nah, setelah kira-kira ketemu gitu waktunya dengan dosen, memang bagaimana kemudian kamu menjaga bahwa setiap arahan-arahan dosen itu bisa kamu catat dengan baik. Kamu kemudian cari perbaikannya, ya, revisinya seperti apa. Selalu berusaha memberikan revisi yang terbaik, lebih baik bahkan dari yang diminta. Nah, semua tercatat, didokumentasikan dengan baik, sehingga pada bimbingan berikutnya itu progressing gitu, ada kemajuan. Oh, minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu mengerjakan ini dan kamu sudah melakukan revisi ini. Nah, apakah revisi itu sudah memenuhi standar atau sesuai dengan arahan dari pembimbing atau belum? Kalau yang belum, kalau memang pembimbing mengarahkan untuk diperbaiki lagi, silahkan. Tapi kalau memang itu sudah cukup, berarti ada lagi yang baru apa tidak. Nah, ini menjadi hal yang penting ya. Jadi saya ulangi, beberapa hal yang membuat kamu bisa cepat lulus, hubungan dengan pembimbing itu baik,
Yang pertama harus menerima kondisi bahwa kedua belah pihak ini sebenarnya dalam tanda kutip dijodohkan ya dalam kondisi tertentu, sehingga harus menerima dengan baik. Akhirnya kompromi gitu ya. Harus cari kompromi karena semuanya mempunyai kebutuhan yang sama. Yang kedua adalah cari waktu yang pas dari kedua belah pihak, baik dosen maupun pembimbing. Yang ketiga adalah coba mencatat dengan baik semua progresnya dan kemudian melaporkan secara reguler ya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya sehingga kamu bisa progressing. Demikian, semoga bermanfaat dan skripsi kamu bisa cepat selesai. Jangan lupa yang belum subscribe ya, subscribe ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.